Kasus kali ini adalah sebuah kasus kehamilan pada usia sekitar 4 bulan atau 16 minggu, di mana janin berkembang dengan normal dengan segala kondisi yang terlihat normal, detak jantung, air ketuban. Namun satu-satunya yang tidak normal dalam kasus ini adalah lokasi di mana janin ini berada. Jadi seperti yang kita lihat bahwa janin ini seolah-olah tanpa ada kendala apapun pertumbuhannya. Namun yang kita lihat saat ini adalah bahwa benjolan kehamilan. Kenapa saya bilang benjolan? Karena hamilnya bukan di tempat yang normal, di mana si ibu ini tidak tahu bahwa dirinya telah hamil selama 4 bulan. Dan kemudian setelah kita amati, ternyata hamilnya berada di luar dari rahim. Di sini bagian potongan memanjang. Ini adalah rahim yang kosong. Sekali lagi kita amati ini dari USG bagian abdomen. Ini adalah rahim. Pelan-pelan kita amati dengan teliti bahwa ternyata rahimnya kosong, di mana seharusnya kehamilan berada di dalam rongga rahim yang normal. Nah, disinilah benjolan kehamilannya terlihat janin bergerak di luar rahim, atau istilahnya adalah ectopic abdominal pregnancy. Suatu kasus di mana kehamilan ini masih bisa bertahan pasca kemungkinan awalnya terjadi keguguran ektopik tuba, kehamilan pada daerah indung telur salurannya, yang kemudian setelah lepas dari lokasi tersebut, kehamilan terus berlanjut dan menempel pada bagian usus dan saluran cerna. Kasus seperti ini sungguh kasus yang sedemikian langka. Pertama, karena jarang sekali kehamilan itu bisa berlanjut di luar lokasi seharusnya di dalam rahim. Bahwa kira-kira di kehamilan 8 minggu, kehamilan yang awalnya berada di saluran tuba lepas dan berakhir harusnya dengan keguguran ataupun perdarahan. Namun kali ini justru tetap berkembang hingga 14 minggu seperti ini, menempel pada rongga perut, kemungkinan pada daerah usus halus, usus besar, di mana lokasi tersebut bukan menjadi tempat berkembangnya kehamilan yang seharusnya. Tindakan untuk mengevakuasi perlu segera dipikirkan, karena resiko mortalitas, mobilitas, kematian pada ibunya sedemikian besar. Ari-ari yang berkembang bisa masuk menembus rongga usus, meninggalkan perdarahan yang luar biasa dahsyat. Sementara kehamilan sendiri secara medis, secara etika, secara medis pun tidak mungkin dilanjutkan. Kita tidak mungkin membiarkan si ibu dalam kondisi berbahaya di mana kehamilan ini terus berkembang di luar rahim.
Jadi ini satu bongkah kehamilan yang masih berkembang hingga mencapai sekitar hamil 4 bulanan, berkembang di rongga perut si ibu. Kasus kehamilan ektopik abdominal lanjut dengan janin yang normal bertumbuh, janin masih hidup, menempel pada rongga di belakang rahim, sehingga evakuasi kehamilan tersebut perlu dipikirkan sematang mungkin. Resiko perdarahan sangat-sangat besar. Apakah kita akan mengevakuasi seluruh bongkahan kehamilan ini atau kita tinggalkan ari-arinya? Itu juga masih menjadi dilema. Belum resiko komplikasi, perdarahan, infeksi. Bukan suatu kasus yang mudah untuk ditangani. Sementara kehamilan tersebut sudah menimbulkan reaksi berupa hematokel atau menggumpalnya darah di dalam rongga perut bagian belakang disertai rasa nyeri pada si ibu. Artinya sekalipun kondisi tersebut stabil, maka kita tetap harus merencanakan bagaimana kita bisa mengevakuasi kehamilan lanjut yang berkembang di luar kandungan seperti ini. Tidak mungkin tindakan terburu-buru dan gegabah kita ambil untuk mengoperasi, karena resiko perdarahan apabila tidak teratasi begitu besar. Jadi ini adalah kondisi janin normal pada usia sekitar 14 minggu dengan janin yang terus berkembang di antara usus dan rongga saluran cerna dari si ibu. Belum lagi kita menjelaskan pada pasien dan keluarga bahwa ini resiko kehamilan yang bisa berujung dengan mortalitas dari si ibunya. Dan tidak mungkin kita biarkan kehamilan ini berlanjut terus sekalipun janinnya normal. Karena rongga usus bukanlah tempat untuk berkembangnya kehamilan. Janin sendiri terlihat normal tanpa ada kelainan. Di sini kita mengamati kembali detak jantung janin yang normal berada di luar rahim. Dengan plasenta telah terbentuk sempurna menempel pada dinding usus, sehingga dibayangkan apabila kita mengevakuasi dari kehamilan ini beserta seluruh jaringan yang menyerupai satu bongkahan ini, maka perdarahan bisa sangat-sangat dahsyat dan berujung dengan mortalitas atau kematian dari si ibu. Satu ukuran ini sekitar 11 cm disertai dengan perdarahan.